A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 SMP Negeri 1 Sangatta Selatan, kembali kita bertemu dalam pembelajaran agama Islam. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Jadi anak-anak silahkan disiapkan buku catatan PAI-nya. Seperti biasa, dengarkan penjelasan ibu. Kalian catat di buku catatan pendidikan agama Islam semua materi kita pada hari ini. Kita masih ada di bab 6, semangat menuntut ilmu. Minggu lalu kita sudah membahas bagian A dan B. Hari ini kita akan membahas bagian C, penerapan perilaku menuntut ilmu. Tapi sebelumnya anak-anak, lihat dulu ya. Karena minggu lalu kita sudah membaca dalil tentang menuntut ilmu, maka tugas selanjutnya adalah keterampilan, yaitu KD 4.1.1, membaca Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dengan klip suara, kirim ke WA Ibu. Kemudian KD 4.1.2 adalah menghafal Al-Mujadilah dan Ar-Rahman lewat video ya, harus video ya, karena supaya Ibu tahu, supaya Ibu melihat apakah kalian benar-benar hafal Al-Mujadilah dan Ar-Rahmannya. Kirim juga videonya ke WA Ibu. Nah, hari ini kita akan membahas KD 4.1.3, yaitu keterkaitan antara semangat menuntut ilmu dengan kandungan Al-Mujadilah dan Ar-Rahman. Indikatornya adalah keutamaan menuntut ilmu, perilaku mengembangkan ilmu pengetahuan, dan hikmah atau manfaatnya menuntut ilmu. Nah, sekarang perhatikan bagian C, penerapan perilaku menuntut ilmu dalam keseharian dan hikmahnya. Keutamaan menuntut ilmu. Apa sih keutamaan kalau kita menuntut ilmu? Yang pertama adalah adab-adabnya ya, kalau seseorang muslim menuntut ilmu. Yang pertama harus ikhlas. Jadi Allah tidak akan memberikan pahala atau balasan yang setimpal, yang besar jika kita melakukannya bukan karena ikhlas ya. Jadi harus berdasarkan niat karena Allah. Yang kedua, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adabnya menuntut ilmu adalah kita selalu memohon pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita cari itu mudah masuk ke dalam otak kita, mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ketiga, adabnya adalah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jadi yang serius, jangan setengah-setengah. Kenapa? Seseorang hanya akan berhasil kalau dia bersungguh-sungguh melakukan sesuatu. Bagian D, berhias akhlak mulia. Orang yang menuntut ilmu itu akhlaknya harus sopan santun, baik kepada ilmu itu sendiri, kepada guru, kepada ustadz, kepada sesama teman penuntut ilmu harus akhlaknya mulia. Yang kelima, bersikap bijaksana ya. Jadi dalam menuntut ilmu itu kita harus bijak. Begitu mendapat ilmu kita harus mengamalkannya. Begitu mendapatkan ilmu baru harus dipraktekkan. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam menghadapi hidup. Selanjutnya, adab berikutnya adalah menghormati ulama. Ulama dalam hal ini bukan hanya ustadz kiai ya, tapi juga semua orang yang berpartisipasi dalam hidup kita memberikan ilmu. Apakah guru di sekolah, guru di tempat mengaji, guru di tempat les, atau bapak ibu di rumah ya. Semuanya sudah berperan penting dalam hidup kita memberikan ilmu pengetahuan. Jadi salah satu adabnya adalah kita benar-benar harus merendahkan diri kepada mereka, menghormati, menjunjung tinggi kehormatan kepada mereka, para ulama, para guru-guru kita. Adab selanjutnya adalah yang paling penting, mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan.
Jadi begitu dikasih tahu, oh ternyata sholat sunnah itu ada yang seperti ini. Nah begitu kita mengetahuinya, harus diamalkan supaya ilmunya lebih berkah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah tentang keutamaan ilmu ini ada hadis dari riwayat Ibnu Majah, tolabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kalau dia wajib berarti kan kita berdosa kalau dengan sengaja kita tidak mau menuntut ilmu. Bapak ibunya kaya tapi dia tidak mau sekolah. Nah berarti kan itu akan masuk ke dalam kategori si anak ini berdosa. Kenapa? Tidak ada alasan baginya untuk tidak menuntut ilmu. Karena dia orang kaya, dia punya biaya untuk menuntut ilmu. Orang miskin sekalipun dia wajib menuntut ilmu. Jangan bilang, saya miskin aja, ndak usah sholat, saya ndak bisa belajar, saya ndak sempat belajar tata cara sholat. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi kita harus mewajibkan diri kita untuk menuntut ilmu pengetahuan. Apakah ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan umum. Hadis lain, hadis ini riwayat muttafaqun alaih. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan padanya, maka pasti Allah akan membuatnya paham tentang ilmu agama, ya. Jadi kalau ada seseorang yang mau sekolah di pesantren, kalau ada seseorang yang rajin sekali ke TPA, kalau ada seseorang yang paham ilmu-ilmu agama, tahu bahasa Arab, belajar fikih, belajar tajwid, belajar sejarah Islam, belajar akidah, belajar akhlak. Nah, berarti Allah menginginkan orang tersebut menjadi orang yang baik, ya. Jadi karena kalau Allah ingin seseorang itu menjadi baik, maka Allah akan mengaruniakan dalam hatinya hidayah untuk mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan nak ya, kita semua diinginkan, ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi seseorang yang baik, yang soleh. Amin ya robbal alamin. Nah lanjut, perilaku mengembangkan ilmu pengetahuan. Apa saja perilaku-perilaku kita yang ternyata itu adalah bukti bahwa kita ini orang-orang yang pecinta ilmu, suka mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang pertama, tentu gemar membaca buku. Membaca apa saja, buku, koran, majalah, membaca berita, menonton berita. Nah itu semua adalah perilaku cinta ilmu pengetahuan. Kenapa gemar membaca ini dijadikan contoh pertama? Karena perintah Allah yang pertama dalam syariat Islam adalah Iqra, bacalah, ya kan? Allah mengangkat Muhammad ini sebagai seorang rasul dengan SK, dengan surat keputusan pertama melalui malaikat Jibril. Wahyu pertamanya adalah berbunyi Iqra, bacalah Muhammad. Nah nanti karena dia adalah Rasul, tentu Muhammad ini harus meneruskan perintah bacalah itu kepada umatnya. Jadi makanya sekarang umat Islam itu ya diwajibkan untuk menuntut ilmu. Karena Allah sudah mempatenkan, mengekalkan perintah untuk umat Islam pertama kali adalah membaca. Jadi mudah-mudahan kita semua ini menjadi generasi yang cinta membaca, cinta kepada ilmu pengetahuan. Nah lanjut ya, perilaku mengembangkan ilmu pengetahuan selanjutnya adalah gemar mencari tahu. Jadi misalnya ada proyek IPA dari sekolah. Nah kita tuh jangan aduh Bu kok susah betul sih penelitiannya, kok susah betul proyeknya. Tidak boleh seperti itu, kita tuh harus pantang menyerah, kita harus penuh semangat dalam menuntut ilmu. Jadi apa yang tidak kita tahu hari ini, kita harus banyak mencari ini. Apakah bertanya kepada guru, mencari di buku, mencari di internet, tanya sama siapa Ustadz, tanyanya sama Mbah Google, tanyanya sama Chrome, tanya sama siapapun itu di internet, di buku-buku, perpustakaan, dijelajahi perpustakaan. Itu namanya berarti kita ini gemar mencari tahu pertanyaan-pertanyaan dari ilmu yang sedang kita dalami, ya. Jadi kita selalu semangat untuk mencari jawaban dari ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Jadi itu adalah perilakunya orang yang cinta kepada ilmu pengetahuan. Perilaku selanjutnya adalah
tetap berpegang teguh pada agama Islam. Jadi apapun kegiatan yang kita lakukan, apapun ilmu yang kita tuntut, hal utama yang harus kita pegang teguh adalah agama Islam. Apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan syariat Islam. Jangan melanggar ajaran Allah dan Rasulullah, ya. Supaya Allah dan Rasul ridho pada apa yang kita lakukan atau usahakan. Selanjutnya, bersikap rendah hati. Penuntut ilmu itu pasti harus selalu berguru pada padi, ya kan? Padi itu semakin gemuk isinya, bulir padinya, maka dia semakin merunduk. Bukannya dia semakin pongah, bukannya dia semakin membusungkan dada, tidak. Tapi dia semakin merunduk, semakin tawadu, semakin rendah hati. Bukan rendah diri ya, tapi rendah hati. Kalau rendah diri kan berarti tidak percaya diri nih, itu negatif, hal negatif ya. Tapi kalau rendah hati adalah, oh dia tahu ini, tahu ini, tahu ini, tahu itu, tahu banyak hal. Tapi dia itu rendah hati sekali. Dia itu tenang sekali. Dia itu sopan sekali. Seakan-akan dia tidak tahu apa-apa. Padahal dia loh tahu banyak tentang ilmu ini, ilmu itu. Nah, itu namanya rendah hati. Begitu dimintai tolong orang lain, dengan rendah hati, dengan sopan dia menolong, dia memberitahu, ya kan? Jadi bukan sombong. Selanjutnya, perilaku mengembangkan ilmu pengetahuan adalah berperilaku sopan santun. Jadi yang harus utama dijaga dalam menuntut ilmu ini adalah harus menjaga akhlakul karimah. Kita harus menjaga adab, menjaga sopan santun, menjaga moral, ya. Kalau sopan santun bahasa Indonesia, ya kan? Kalau akhlakul karimah bahasa agama, kalau moral itu bahasa PPKN, ya kan? Nah, dalam menuntut ilmu itu, seorang siswa, seorang siswi, seorang mahasiswa, seorang pelajar, yang harus diutamakan adalah sikapnya, perilakunya, sopan santunnya. Dia harus sopan kepada guru, dia harus sopan kepada kedua orang tua, dia harus hormat kepada orang yang lebih tua meskipun tidak kenal, misalnya ya, dia harus saling menyayangi kepada sesama teman, dia harus suka menolong, ya. Jadi penuntut ilmu itu pasti selalu menjaga perilakunya, sopan santunnya, akhlakul karimahnya. Nah, lanjut anak-anak, hikmah atau manfaatnya jika kita menuntut ilmu. Yang pertama adalah dimudahkan jalan menuju surga. Jadi sudah ada hadisnya sebelumnya ya, pertemuan lalu, bahwa jika kita pergi menuntut ilmu, maka Allah itu akan memudahkan jalan kita untuk menuju surga. Selama kita pergi menuntut ilmu, Allah itu menghukumi bahwa kita sedang berjihad fi sabilillah. Jadi kalau orang pergi menuntut ilmu lalu misalnya meninggal, nah itu pasti masuk surga. Kenapa? Dia sedang berjihad fi sabilillah di sisi Allah, ya. Kemudian lanjut, manfaatnya kalau kita menuntut ilmu, dikaruniai rahmat oleh Allah. Jadi Allah selalu pasti menurunkan pertolongannya, rahmatnya, kasih sayangnya, kemudahan-kemudahan kalau kita adalah penuntut ilmu, kalau kita adalah orang yang cinta ilmu pengetahuan. Kemudian menuntut ilmu ini adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah. Jadi kalau manfaatnya menuntut ilmu itu berarti kita melaksanakan perintah Allah dan Rasul, karena dalam Al-Quran sudah disuruh iqra, dalam hadis Rasul sudah disuruh tuntutlah ilmu. Menuntut ilmu itu kewajiban, ya kan? Jadi berarti kalau kita melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasul, pastinya kan kita mendapatkan pahala dan manfaat-manfaat yang sangat besar, hikmah-hikmah yang sangat-sangat besar, ya. Lanjut, manfaat selanjutnya adalah mendapat pahala yang terus mengalir meskipun telah meninggal dunia. Jadi nanti kita bahas di depan nih, ada hadisnya bahwa menuntut ilmu itu kita belajar tuh pahalanya akan terus mengalir. Kenapa? Misalnya kita belajar bahwa sodakoh itu, berinfak itu adalah amalan yang mulia. Lalu kita praktekkan. Setiap hari kita berinfak. Misalnya berinfak ke musola. Uang kita berinfak ke musola dipakai untuk beli batu bata membangun musola itu. Setelah musolahnya terbangun, orang-orang sholat di situ, mengaji di situ, belajar di situ. Nah,
Tadi ada modal kita di situ, uang infak yang dipakai membangun batu batanya musola. Nah, selama musola itu berdiri, maka pahala dari hasil kita berilmu tadi ini itu akan terus mengalir meskipun kita sudah meninggal. Itu akan terus mengalir pahalanya. Karena kenapa? Kita tadi sudah menuntut ilmu tentang sedekah, ya kan? Kita menuntut ilmu agama, jadi kita tahu hal-hal yang diperintahkan dalam agama sehingga kita amalkan. Lalu ternyata alhamdulillah kita mendapatkan deposito, modal untuk hidup kelak di hari kemudian. Kita mendapatkan pahala jariah yang terus mengalir meskipun kita telah meninggal. Itu adalah salah satu hikmahnya, betapa agungnya kalau kita itu suka cinta pengetahuan, suka menuntut dan mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat, apakah ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Nah, manfaat selanjutnya kita termasuk golongan fi sabilillah. Nah, ini sudah kita ulang berkali-kali sejak minggu lalu ya, bahwa salah satu manfaat menuntut ilmu itu kita dihukumi dianggap oleh Allah dan Rasulullah sedang berjihad fi sabilillah. Jadi salah satu amalan yang sangat dicintai Allah adalah berjuang di jalan Allah, berjihad fi sabilillah. Kemudian hikmahnya yang lain adalah ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarin ya di Quran surah Al-Mujadalah dan Ar-Rahman ya sudah dibahas bahwa menuntut ilmu itu Allah pasti angkat derajatnya, ya kan? Jadi kalau orang berilmu pasti diangkat derajatnya sama Allah. Misalnya kalau diangkat derajatnya di dunia, berarti dia nanti akan jadi orang terhormat, ya kan? Karena dia punya ilmu agama, dia dianggap kiai, dia diangkat imam. Nah, itu berarti kan dia mendapatkan kehormatan hidup di dunia, ya kan? Atau dia misalnya menuntut ilmu kedokteran, lalu dia jadi dokter. Coba lihat, pergi ke rumah dokter kan kita pasti sangat sopan, kita pasti sangat menghormati dokternya. Itu bukti bahwa Allah itu meninggikan derajatnya orang yang berilmu, ya kan? Lain kalau kita tidak pernah suka menuntut ilmu misalnya. Karena dia malas menuntut ilmu, dia tidak sekolah sama sekali, contoh. Lalu ujung-ujungnya dia jadi pemulung misalnya ya, hanya misalnya ini. Jadi bagaimana tanggapan orang terhadap pemulung? Orang pasti berpikir, nah itu sudah kalau tidak sekolah, jadinya bisanya hanya bekerja memulung. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu pengetahuan, tidak punya skill, keterampilan untuk bersaing di dunia kerja. Ya kan? Pasti agak negatif tuh pandangan orang kalau kita kerjanya asal-asalan. Misalnya dia tidak punya pekerjaan, hanya jadi preman di pasar misalnya. Nah, orang pasti bilang, nah makanya sekolah supaya tidak jadi kayak gitu, ya kan? Jadi kalau orang berilmu itu, apakah ilmu dunia, ilmu umum, atau ilmu agama, maka pasti insya Allah Allah akan memuliakan hidupnya, ya. Dimuliakan hidupnya di dunia ini dan juga dimuliakan tempatnya nanti di akhirat, ya. Amin, insya Allah. Kemudian hikmah selanjutnya kalau kita menuntut ilmu adalah akan mendapatkan cahaya hidup. Maksudnya cahaya hidup apa? Hikmah dalam kehidupan. Orang berilmu pasti apa? Dia pasti bisa memutuskan suatu keputusan dengan bijaksana. Itu namanya dia punya cahaya hidup. Orang yang berilmu pasti bisa memberikan nasihat yang baik kepada orang lain. Itu berarti dia punya cahaya hidup. Dia punya hikmah, punya sedikit karomah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu berharap kita semua ini suka dan cinta kepada ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya anak-anak ada satu hadis lagi dari An-Nasai. Idza matal insanu inqata amaluhu illa min salasatin. Min sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihan yad'u lahu. Apabila meninggal seorang manusia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi nih kalau seseorang meninggal kan putus tuh hubungannya dengan dunia, putus hubungannya dengan keluarganya, putus hubungannya dengan hartanya, putus hubungannya dengan pekerjaannya. Tapi ada 3 yang tidak terputus baginya,
Yang pertama adalah sedekah jariah. Seperti yang Ibu contohkan tadi kalau kita berinfak ke musola, ya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita memberitahukan ilmu, berbagi ilmu kepada seseorang, selama orang itu mengamalkan ilmu itu, maka kita juga meskipun sudah meninggal akan mendapatkan pahala juga. Misalnya nih, seorang ustadz atau guru mengaji mengajari kita alif, ba, ta, sa gitu kan. Lalu kita mulai dewasa lalu mengajari anak kita juga alif, ba, ta, sa. Nah, selama hidup si ustadz tadi, dia terus mendapat pahala karena kita mengajarkan anak kita juga sampai si ustadz tadi meninggal. Selama kita mengajari anak kita atau anak kita sudah pintar mengaji, tadi dia sudah pintar, dia sudah mulai dewasa lagi, kemudian mengajari lagi anaknya. Nah, itu beranak pinak terus amalan-amalan itu. Si ustadz yang pertama ngajari kita tadi ini meskipun sudah puluhan tahun dia meninggal, dia tetap terus mendapatkan aliran pahala. Itu namanya adalah ilmu yang bermanfaat, gitu ya. Atau misalnya ibu nyuruh kalian setiap pagi nak sholat duha ya, atau setiap pagi bacalah surah Al-Waqiah. Nah, setiap kalian melakukan Al-Waqiah, ibu juga dapat siraman pahalanya. Kenapa? Karena ibu yang menyuruh, misalnya contoh ya. Atau ibu sudah meninggal tapi kalian tetap mengamalkan itu. Dulu loh guru agama kami nyuruh tiap pagi baca surah Al-Waqiah. Nah, selama kalian mengamalkan itu, maka ibu akan terkena cipratan pahalanya ya. Betapa sangat agungnya memberikan ilmu kepada orang lain ya. Nah, yang ketiga yang tidak terputus tadi meskipun manusia sudah meninggal adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi amalkan nak ya, setiap selesai sholat doa utama kalian adalah Robbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shogiro. Karena doa itulah yang akan terus mengalir kepada orang-orang tua kita meskipun mereka sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun di dalam kuburnya. Setiap kita berdoa itu pasti insya Allah akan sampai kepadanya ya. Jadi begitu juga dengan doa orang tua kepada anaknya, dia pasti selalu diijabah, dikabulkan oleh Allah. Jadi jangan bosan-bosan berdoa kepada kedua orang tua kita untuk orang tua kita ya. Mereka masih hidup, doakan selalu. Setiap sholat 5 waktu doakan selalu bapak ibunya ya. Apalagi yang sudah meninggal bapaknya atau ibunya, wajib selalu harus mengirimkan doa untuk mereka. Mudah-mudahan di alam kuburnya mereka itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa taman surga yang indah ya. Nah, anak-anak ibu yang ibu cintai dan ibu banggakan, demikianlah ya materi kita pada hari ini. Semoga kita termasuk umat Rasulullah yang mencintai ilmu pengetahuan dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Jadi mudah-mudahan pembelajaran hari ini berkah, kalian bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kita tutup dulu nak pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan, jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya ya. Tugas untuk hari ini ada di Classroom dan tugas yang di depan tadi yang KD 4.1.1 dan 4.1.2 yang membaca kemudian menghafal dalil tentang ilmu pengetahuan itu segera dikerjakan. Klip suaranya dikirim ke WA Ibu dan video menghafalnya juga dikirim ke WA Ibu. Silakan mari kita beralih ke Classroom untuk mengerjakan tugas KD 4.1.3 hari ini. Sekali lagi Bu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.